Baik, untuk yang pembicara yang ketiga atau narasumber yang ketiga, eh, Pak Centurion Chandratama Priyatna PhD, ya. Beliau adalah Head of the Public Relations Study Program Universitas Pajajaran. Selamat sore, Pak Centurion. Kumaha damang, Pak? So, Bang Esto, Pak Denny, Kang Denny aja ya, Mas Denny aja deh, Mas Iya, Denny. Kang Denny boleh, Sorry Pak. semuanya. Selamat sore. Ya, Mohon izin, Bapak, panggilannya Pak Sandy katanya, Pak, ya? iya Mas Denny, Oke, ya, siap, Sandy siap. aja. Sandy. Oke, Pak Sandy. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan lebih detail. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pengalaman Pak Sandy, kemudian juga riwayat pendidikan beliau yang sudah tertera di layar. Dan sampai saat ini Pak Sandy aktif ya Pak ya, di Head of the Public Relations Studi Programmer Universitas Pajajaran. Jadi kesehariannya mungkin di kampus ya Pak ya, di Universitas Pajajaran. Ya, Dan mohon berkenan Pak Sandy untuk memberikan perspektif mungkin ya dari Pak Sandy dari akademisi bagaimana komunikasi efektif CSR dan penguatan reputasi perusahaan itu Pak. Monggo Pak, waktu dan layar kami persilakan 15 menit ke depan Pak. oke, terima kasih. Saya mencoba tepat waktu 15 menit ya, semoga saja. Saya izin share screen sekarang. Sudah terlihat ya? Oke Pak, siap. Sudah terlihat, oke. Selamat sore semuanya teman-teman dari SDI, Social Investment Indonesia, Mas Denny sebagai moderator, dan juga pembicara sebelum saya itu Mas Anton dan juga Mbak Mila. Insight yang luar biasa, saya banyak mencatat juga di sini, jadi memang saya mencoba melihat dari sisi perspektif yang berbeda. Tadi Mas Anton dari Mbak Mila itu akan menjadi perspektif praktisi di bagaimana best practice yang dilakukan. Jadi Mas Anton sangat detail ya ngomongin soal pendaki salah satunya, bagaimana itu adalah salah satu bagian dari CSR yang dilakukan oleh ING yang bergerak di bidang salah satunya adalah palm oil ya Mas Anton. Jadi memang dan juga Mbak Mila juga ada pengalaman juga ya dulu di ConocoPhillips kalau nggak salah ada energi dan mining itu juga memang seperti kita bersama memang mining, tambang dan juga sawit itu memang banyak hal yang harus diselesaikan kadang-kadang dengan triknya tertentu ya memang dengan masyarakat sekitar seperti apa seperti itu. Nah kalau dari saya sendiri saya akan ngobrolin soal saya akan berbalik dulu ke awal kan ngomongin soal apa sih komunikasi efektif itu. Jadi sebelum kita ngomongin CSR segala macam, saya akan ngomongin dulu komunikasi efektif. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita juga harus diingatkan kembali, harus di-remind bahwa yang harus kita lakukan adalah effective communication dulu ketimbang yang lainnya dulu. Ini cuma ini. Nah, bagaimana komunikasi efektif intinya adalah bagaimana secara efektif kita mengirimkan pesan pada stakeholder kita, kepada audiens kita. Itu intinya Pak adalah di situ. Itu bisa dari bentuknya tulisan, bentuknya mendengar, dan juga audiovisual mungkin ya seperti itu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi dengan efektif, bagaimana kita pesannya nyampe. Inti effective communication adalah pesannya nyampe dengan audiens yang kita tuju. Itu adalah pesan intinya dari effective communication. Walaupun dalam komunikasi sendiri ada intrapersonal kepada diri sendiri dan kemudian interpersonal dan kemudian organisasi dan masyarakat publik. Sebenarnya CSR adalah posisinya di komunikasi adalah di organizational yang besarnya sebetulnya. Tapi kita sering lupa juga bahwa ketika kita di sebuah organisasi itu ada sangat banyak komunikasi interpersonal yang harus dilakukan dulu. Jadi seringkali kita kalau ngomongin CSR kita lupa bahwa CSR itu harus dibuild dari internal. Internalnya dulu kita build komunikasinya bagus, komunikasinya sangat sangat kuat, itu kita bisa melakukan CSR dengan baik. Tadi Mas Anton sempat mention itu, Mbak Mila sempat mention teamwork dan segala macam, itu adalah karena komunikasi interpersonal yang baik ya jalannya. Jadi ketika kita ngomongin apakah kita harus mengkomunikasikan CSR kita atau enggak, itu sudah kita sepakati bersama. CSR itu harus dikomunikasikan. Tapi bagaimana secara efektif, kita harus balik dulu ke internal.
kita harus lihat dulu seperti apa sih komunikasi internalnya dulu. Setelah kuat baru kita bisa keluar. Karena seperti tadi dibilang, Mbak Mila mention soal struktur organisasi yang kadang-kadang tidak sesuai. Ya, kadang-kadang orang CSR-nya di bagian lain, humasnya di bagian lain, dan itu nggak bisa masuk semua karena memang secara internal kita harus kuat dulu supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif keluar. Itu inti masalah pertama yang saya bahas. Kemudian adalah setelah kita selesai dengan internal, kita juga harus mengerti soal audiensnya dulu. Dari Mas Anton udah jelas mapping audiens itu siapa saja sih yang harus dituju. Mbak Mila juga sama. Misalnya siapa saja yang harus dituju di company teman-teman semua, siapa sih yang harus dituju? Soalnya gini, kalau kita nggak ngerti, let's say kita punya audiensnya itu Gen Z, Zillennials yang sekarang lagi kuliah dan lagi SMA mungkin ya, itu mereka cenderung tidak menggunakan media konvensional, let's say. Lebih ke social media, digital, dan sebagainya. Bahkan mungkin buku dan sebagainya itu, walaupun sempat ya dalam beberapa tahun ke belakang, retro culture itu kembali muncul ketika mereka buku itu dijadikan sebagai salah satu gaya hidup untuk baca buku. Tapi kemudian balik lagi, kembali ke digital. Karena itu audiensnya memang seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu audiensnya seperti apa. Kalau misalnya audiensnya let's say petani misalnya, saya ingat misalnya waktu sempat di awal-awal COVID pandemi, di Sumedang ini ada mereka melakukan komunikasinya itu tidak menggunakan media digital ataupun yang modelnya broadcast, tapi mereka menggunakan toa keliling. Kepada petani itu keliling, ayo Bapak Ibu gunakan masker, ini sekarang kondisi pandemi dan sebagainya. Ketika menggunakan TV tidak akan efektif karena para petani itu posisinya sedang di sawah, tidak akan nyampe. Ya jarang juga ya petani yang sambil nyangkul tiba-tiba bawa TV gitu ya, jarang ya, nggak mungkin bawa gadget, tapi itu yang dilakukan. Jadi intinya audiensnya siapa? Kita harus ngerti, audiensnya lagi posisinya di mana dan sebagainya. Itu yang harus kita lihat. Jadi untuk komunikasi efektif terutama ini cuma reminder aja sebetulnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita sudah tahu audiensnya, kita harus tahu juga bagaimana kita mengirimkan pesannya ke audiensnya. Siapa yang bakal baca? Siapa yang bakal dengerin? Ya misalnya kalau sekarang musimnya pakai podcast misalnya. Siapa sih yang bakal dengerin podcast kita misalnya? Kalau kita pakai salah satu channel adalah podcast. Beberapa misalnya kalau universitas misalnya kan stakeholder-nya adalah kalau kita ngomonginnya soal bagaimana cara masuk ke universitas, kita akan ngomonginnya audiens kita berarti SMA. SMA ini dengerin apa aja sih? Apa yang mereka dengerin, apa yang mereka senang lakukan, apa yang mereka sering omongin. Conversation-nya apa yang ada di dunia anak mereka. Jadi ketika kita tahu conversation seperti apa, kita bisa kirimkan pesannya disesuaikan. Saya kemarin nanya sama Mas Arief, Mas Arief ini yang hadir siapa aja? Karena saya harus menyiapkan bahasanya misalnya untuk reuninya seperti apa, saya harus siapkan. Jadi kalau misalnya saya ke anak SMA bahasa saya akan lebih tidak formal, akan sangat santai. Kalau misalnya dengan audiens yang teman-teman, yang sama dari korporat, ini mungkin saya akan agak resmi sedikit. Apalagi kalau misalnya audiensnya saya profesor semua misalnya, itu saya akan sangat rapi. Susunan kata akan sangat rapi, tidak ada jargon-jargon yang seperti Wallace gitu. Kita Wallace aja, gas aja gitu nggak akan ada jargon seperti itu. Tapi kalau misalnya selama teman-teman dari korporat dan juga dari institusi ini mungkin kita masih sama ya. Saya cuma GR aja ya. Saya ngerasa aja masih seumuran. Mungkin ada yang lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya nggak tahu. Karena kelihatannya lebih muda, kelihatannya muda semua sih sebetulnya.
Iya, Pak. Nah, tadi ini untuk ngirim message ke audience balik lagi, eh, ada tailoring your message. Tadi Mas Anton mention banget dan oh ini pas banget memang. Best practice-nya jelas ada. Mas Anton bilang sesuaikan dengan pesannya dengan yang kita tuju. Gitu ya. Dan kemudian ada lagi salah satunya itu siapa sih decision maker di audiens kita. Kadang-kadang kita kalau ngobrolin ini kita mau masuk sebuah komunitas, kita harus tahu dulu, mapping dulu, oh ini siapa sih yang KOL-nya, key opinion leader siapa. Oh kita harus tembus ke sana, baru itu kita bisa tembus ke yang lainnya satu komunitas. Jadi tembusin di sana. Ini kejadian beberapa kali ada beberapa proyek CSR dulu juga yang dilakukan oleh beberapa dosen prodi Humas juga yang memang kita ketemunya sama sebuah daerah yang isinya banyak jawara intinya semuanya kayak jagoan-jagoan gitu dan mau nggak mau kita harus mapping dari sekian jawara yang ada itu mana jawara yang paling ditakuti. Kita harus deketin dianya dulu, gimana caranya gitu. Nah, itu sangat membutuhkan waktu cukup lama untuk social mappingnya saja sudah cukup lama. Tapi akhirnya memang dengan kita mendekat ke sana, akhirnya si kayak project apapun yang kita lakukan akhirnya juga berjalan dengan lancar dan kemudian juga CSR dan itu juga jadi lancar gitu. Karena kita berkomunikasi dengan itu tadi cari dulu sih di open itu. Saya nggak akan mention company-nya, saya nggak akan mention daerahnya, tapi yang pasti udah pernah kita lakukan seperti itu. Jadi memang akhirnya yang paling berpengaruh itu yang kita dekati. Kalau nggak kita dekati, kita nggak akan bisa jalan. Dan kemudian juga apa yang orang-orang audiens kita itu respect. Jadi kita misalnya di audiens kita isinya banyaknya SJW misalnya, SJW yang sangat concern dengan sustainability tentang environment. Ya, kita jangan bilang sesuatu yang akan berlawanan dengan yang mereka pahami dan mereka anut gitu ya, seperti itu. Bagaimana mereka akan sangat strict dengan bahwa sustainability itu harus dilakukan, tidak bisa enggak, tidak bisa tidak dan harus tetap dilakukan seperti itu. Jadi itulah yang bagaimana caranya message across gitu ya. Itu detailer harus tahu audiensnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada setelah kita tahu message-nya apa, kita tinggal pilih medianya. Konvensional atau digital. Ini sangat general. Mungkin di antara teman-teman nggak ada yang nggak setuju juga. Mungkin Mas Anton, Mbak Mila juga nggak setuju nggak gitu. Cuman ini ada yang nggak saya mau masukkan. Ada media namanya Peso. Tadi sempat di-mention share on, paid, earn, share, dan own. Kalau paid itu kita bayar. Mbak Mila bilang mau bayar Kompas nih untuk dapat tempat di situ. Mbak Mila sempat bilang media relationship bikin liputannya masuk ke itu jadi earn. Share itu berarti kita menggunakan sosial media dan sebagainya itu kita share. Kemudian kalau kita ngomong on, tadi website kita punya sendiri dan kalau kita ngomong sosial media kita udah punya share sama on sendiri. Dan kalau kita berbayar, misalnya kita untuk promote, itu jadi paid juga di sosial media. Jadi sosial media itu nanti jadi bunga. Nah, kalau kita balik ke konvensional digital, kenapa konvensional digital saya bilang? Karena ini ada audiens yang masih di konvensional, ada yang di dua-duanya, ada yang di digital. Nah, ini yang secara besar aja ya. Konvensionalnya termasuk paper based, broadcast itu masuknya di konvensional dan juga interpersonal juga itu masuk di konvensional. Tapi kalau digital itu yang internet based application dari mulai sosial media, dari website, mungkin juga grup chat misalnya itu juga masuk di digital. Jadi kita harus choose medianya berdasarkan orang-orang pakainya media apa. Kalau orang banyaknya pakai medianya let's say MIRC misalnya, itu zaman dulu banget. MIRC, ya pakailah MIRC untuk ngirim pesannya misalnya. Udah nggak ada juga, udah almarhum ya. Udah berapa puluh tahun. Kelihatan banget saya angkatannya jadi berapa kalau MIRC berarti. Kemudian
kalau misalnya kita pakainya koran, kenapa mesti koran? Misalnya, ya audiens kita adalah let's say opa-opa atau bapak-bapak yang memang langganan koran. Kenapa enggak kita pakai koran? Jadi sering kali gini, ada banyak company yang gengsi dengan menggunakan media konvensional. Kenapa? Nggak keren. Nggak keren, nggak bagus. Ini pakainya apps aja, pakainya sosial media aja. Padahal seringkali pakai sosial media tidak akan seefektif pakai misalnya koran misalnya, karena tergantung audiens. Tadi Mbak Mila juga bilang, ngapain mahal-mahal kalau misalnya bisa pakai yang lebih murah gitu ya, dan lebih efektif gitu. Ini juga yang harus diingat. Nah, contemporary situation incorporated tadi kita ngomongin ada CSR jelas, kemudian kita bergerak ada ESG ya tadi ya, environmental, social, dan governance. Ini yang tadi Mas Anton best practice-nya kelihatan banget. ESG-nya tuh ada ukurannya, karena memang ESG ini sangat penting terutama untuk para investor. Jadi para investor akan nanyain, lu udah ngelakuin apa sih secara secara environmental, secara sosial, dan secara governance-nya. Nah, ini ada ukurannya. Kalau dulu CSR seringkali ukurannya adalah kita udah bagiin berapa duit sih ke daerah ini, kita udah bagiin berapa bantuan misalnya, lebih ke arah situ. Kalau ESG ukurannya akan lebih in quote profitable bagi para investor sebetulnya. Kemudian juga ada yang terakhir, ada CDR. Ini mungkin ada yang dari teknologi company enggak? Ini CDR, Corporate Digital Responsibility. Jadi ini sebenarnya sama aja, ya nggak ada beda sama CSR, cuman yang ngelakuinnya adalah biasanya adalah digital company, ya. Dan ini ada philanthropic, ethical, legal, sama ekonomiknya juga sama. Nah, ini situasinya kayak gitu. Nah, mungkin apa yang dilakukan teman-teman di sini mungkin ada di CSR-nya atau udah sampai di ESG-nya. Saya kurang tahu ya, tapi intinya adalah situasinya kayak gitu. Nah, mungkin tadi udah dimention sedikit-sedikit, tapi belum sekeras saya bilang gitu. Kalau kita mau bikin CSR, itu bukan yang kita jangan FOMO, fear of missing out. Oh, corporate lain bikin, kita bikin juga deh. Corporate ini bikin, jangan gitu. Karena setiap corporate beda-beda kebutuhan. Setiap corporate beda-beda kebutuhan akan mempertahankan reputasinya seperti apa. Jadi research. Kalau misalnya nggak riset, misalnya ya baca-baca situasi sosial media segala macam, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena CSR yang baik adalah hasil riset. Kalau misalnya nggak riset dulu, CSR-nya jadi kayak seadanya. Tadi ada yang ngomongin uang debu misalnya, seperti itu. Mungkin kalau kita gali lebih jauh lagi, kalau misalnya kita berikan, ini ada ada company juga yang sudah melakukan CSR ini mereka memerlukan dari kuda ya, dari membutuhkan parts dari kuda, daging kuda dan sebagainya itu untuk kepentingan mereka. Mereka bikin budidayanya rumputnya supaya bagus. Jadi ketika kita setelah di riset bahwa orang-orang sini itu bisa produksi rumput, mereka jadi bisa memberikan timbal balik kepada kita misalnya, dan mereka juga secara keuangan, secara finansial juga akan lebih sejahtera. Jadi itu hasil risetnya cukup bagus sehingga kita nggak sekedar ngasih uang jadinya, karena masyarakat diberdayakan, company untung, dan dan kesejahteraan juga meningkat gitu intinya di tempat sekitar, karena based on research gitu. Itu salah satu case study yang kita pernah lakukan, dan itu memang jalan sampai sekarang gitu. Itu yang terjadi karena ada research. Makanya saya 3 kali ngomong research, karena memang itu yang harus dilakukan sebelum kita melakukan CSR. Nah, setelah research baru kita ngomong ini situation objeknya, evaluasi segala macam, ini harus dilakukan, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan itu nanti ujungnya. Jadi kita mengkomunikasikan dan mengantisipasi stakeholder-nya ya.
ekspektasinya seperti apa sih, polisinya kayak gimana dan sebagainya. Dan kita harus manage semua tools yang ada untuk dipakai. Seperti saya bilang tadi, semua media yang bisa dipakai ya dipakai, tergantung sama audiens. Itu tingkat keefektifannya akan sangat tinggi. Setelah komunikasinya efektif, kalau kita ngomongin reputasi, CSR itu kalau kita ngomongin reputasi, CSR itu salah satu yang membangun reputasi cukup baik bagi semua perusahaan. Kalau apalagi sekarang banyak orang yang beli produk misalnya, let's say saya body shop misalnya, body shop itu dia kan sustainable, dia dengan brandnya adalah brand yang sustainable. Ada banyak orang yang saya beli itu karena sustainable, walaupun harganya lebih mahal daripada brand biasa. Kenapa? Karena dia sadar, saya harus, banyak orang yang sekarang itu sadar akan environment, misalnya. Sadar akan environment cukup tinggi, sehingga mereka akan membeli produk seperti itu. Dengan reputasi yang sudah ada, maka orang akan lebih mendekat gitu dengan perusahaan yang kita punya. Jadi dengan reputasinya ANJ, dengan berbagai, salah satu CSR-nya pendaki dengan melihat keanekaragaman hayati dan sebagainya, itu akan terlihat secara reputasi bahwa ini bergerak di kelapa sawit, tapi mereka melakukannya dengan environmental mind-nya dimajukan seperti itu. Jadi itu pembahasan dari saya. Jadi gini, saya lebih ke menekankan, tadi kan Mbak Bila sama Mas Anton itu sudah sangat menekankan di komunikasi CSR-nya. Saya lebih menekankan bagaimana komunikasi efektifnya itu dilakukan. Karena ketika ngomongin CSR-nya, itu CSR-nya kita harus riset dulu. Setelah riset, pengen tahu seperti apa, audiensnya macam apa, udah tahu message-nya harus kayak gimana. Nah, itu yang akan bisa menghasilkan komunikasi CSR yang efektif. Seperti itu. Jadi memang audiens, medianya, message-nya itu yang harus difokuskan. Seperti itu. Saya kecepatan nggak, Mas Denny? Kayaknya kecepatan ya. Sudah cukup, Pak. Oke, pas ya berarti ya. Terima kasih Pas, Pak. Mas Dedi dan juga teman-teman yang lain atas waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy. Ya, luar biasa paparan dari Pak Sandy bagaimana strategi sebetulnya ya, strategi bagaimana mengkomunikasikan program-program CSR yang baik begitu. Tadi Pak Sandy juga memaparkan dengan sangat rapi tahapan-tahapan apa yang harus diikuti begitu ya, termasuk juga salah satunya harus melakukan riset begitu. Baik, Pak Sandy, kami akan memberikan privilege buat satu penanya langsung kepada Pak Sandy, yakni Pak Muhammad Fahmi yang sudah angkat tangan nih, raise hand. Pak Muhammad Fahmi, selamat sore Pak, apa sudah mendengar suara kami Pak? Halo, selamat sore Mas Denny. Apa Oke, kabar Mas? baik. Boleh Pak Muhammad Fahmi menyampaikan pertanyaan langsung ke Pak Sandy, Pak. Satu pertanyaan saja, Pak. Pertanyaan Baik, saja, Pak. baik. Oke. Terima kasih Pak Sandy atas paparannya tadi. Sangat menarik Pak mengenai komunikasi. Tadi Bapak menegaskan bahwa yang Bapak sampaikan adalah komunikasi yang efektif gitu ya Pak mengenai CSR-nya. Sedangkan pembicara sebelumnya tadi ke fokus ke yang lain. Nah, cuma saya ada pertanyaannya gini Pak. Ini apa namanya sesuai dengan pengalaman saya di lapangan. Pada saat kita mau melakukan komunikasi yang efektif, tadi banyak dari para presenter itu bilang kenali your audience gitu ya, siapa kepada siapa. Tapi saya melihatnya justru gini Pak, pemahaman para stakeholder di Indonesia terhadap CSR-nya itu sendiri itu beragam. Ada yang memahami CSR itu hanya sebagai donasi, charity, gitu. Nah, artinya pada saat kita mau melakukan komunikasi yang efektif, menjadi sebuah pertanyaan besar kalau ternyata pemahaman CSR stakeholder perusahaan itu sendiri berbagai macam ragam gitu. Artinya apakah perlu kita lakukan sebuah apa ya? Sebuah diskusi di awal tentang apakah CSR itu sebenarnya gitu. Ini yang kadang kita temui di lapangan sehingga pada saat misalnya
sebuah perusahaan bicara misalnya tentang governance, tentang tata kelola. Ada sebagian masyarakat yang bilang itu bukan CSR, Pak. CSR harusnya bagi-bagi uang gitu. Iya. Nah, ini yang kalau kita bicara Betul, betul. komunikasi ini gimana nih tantangan seperti ini bisa kemudian kita solusikan gitu. Makasih. Nah, ini juga buat pembicara yang lain barangkali Mas Denny. Oke. Bisa dijadikan bahasan. Baik, sudah kami tangkap. Terima Makasih kasih. banyak ya. Sama-sama Pak Muhammad Fahmi, terima kasih. Langsung saja Pak Sandy untuk ditanggapi Pak, menarik ini Pak. Oke, ya saat menarik definisi CSR sendiri memang dipahaminya memang berbeda mungkin di lapangan ya sebetulnya. Tapi gini, kalau kita ngomonginnya bahwa kita akan ngomongin ini CSR loh ke seorang petani di sebuah desa di misalnya di Gunung Kidul sana misalnya, itu tidak akan masuk. Kenapa? Karena memang kita harus pilah lagi. Makanya saya bilang riset, kita harus tahu dulu audiensnya. Kalau audiensnya tahu bahwa kita akan melakukan CSR ke audiens yang tertentu, misalnya, kita nggak usah jelaskan bahwa ini CSR, no. Tapi kita jelaskan bahwa ini adalah sebuah program dari kami. Nggak usah ngomongin bahwa ini CSR. CSR itu cuma report nantinya ujungnya untuk reputasi kita nanti belakangan. Kalau kita ngomongin soal ke orangnya, ke audiensnya, bahwa ini adalah CSR, ya nggak akan, kadang nggak akan nyampe. Kenapa? Soalnya ya balik lagi ke audiensnya, kita harus jelasin. Kalau misalnya audiensnya memang, let's say minimal S1, itu akan lebih bisa masuk. Sedangkan kalau kita yang tidak berpendidikan, itu akan susah. Dari pengalaman CSR beberapa kali, misalnya, itu ada, kita nggak jelasin bahwa kita akan bikin apa di sini, bukan. Kita ngobrol aja, diajak ngobrol dulu, pengennya apa. Jadi yang di audiens itu tidak akan diomongin soal CSR itu apa, definisi CSR itu apa, kayak layak di ruang kuliah, tapi lebih ke arah pengennya apa yang akan kita bisa bantu. Ya. Kalau ujungnya uang, ya itu kan ada beberapa cara ya. Memang secara umum orang anggap CSR itu bagi-bagi duit ke orang sekitar pabrik, orang sekitar korporat, itu that's it. Tapi seperti saya bilang tadi, ada cara lain yang bisa memberdayakan masyarakat tanpa harus memberikan uang. Jadi kayak memberikan kapak ketimbang uang, gitu. Jadi ya suruh nebang pohon ketimbang saya kasih uangnya doang, gitu. Kalau dikasih itu akan. Nah, balik lagi ketika kita komunikasikan ke audiens, itu kita harus lihat audiensnya itu buat apa. CSR itu audiens yang di sekitar itu akan menganggap, oh iya company itu akan belakangan. Kita nggak usah jelaskan secara detail bahwa ini CSR. Bukan. Ini adalah sebuah program untuk supaya Bapak atau Ibu itu bisa let's say mendapatkan penghasilan lebih misalnya, atau Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan lebih soal ini. Ya, seperti itu. Kalau kita komunikasinya bahwa ini CSR, itu nggak akan nyampe. Betulnya begitu kalau menurut saya. Karena CSR itu adalah term sebetulnya internal. Internal termnya CSR ataupun eksternal yang bukan, kadang-kadang bukan audiens yang kita tuju term CSR itu. Jadi mungkin sebaiknya kita berdebat tentang CSR itu bukan di audiens tapi di internal. CSR-nya mau apa? Apa yang dimaksud dengan CSR? Di internal company kita. Kalau dari saya gitu sih, sementara Mas Dedi. Mungkin dari yang lain ada. Baik, Pak Sandy. Baik, terima kasih banyak Pak atas feedback-nya, dan semoga masih penasaran Pak Muhammad Fahmi biar bisa terus ikut ya dalam diskusi-diskusi yang menarik terkait CSR, ESG ataupun sustainability yang lain, tema-tema yang sangat menarik.